Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Pada para jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah kita masih mendapatkan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga dengan dua nikmat ini kita masih terus untuk iltizam bid-dawam, untuk selalu yaitu mengkaji ilmu. Setelah kita menyelesaikan tentang definisi tasawuf, maka kali ini kita akan mencoba untuk meneruskan kembali yaitu kajian kitab Iqwadul Himam yang merupakan karya Muhammad Ibnu Ajibah, dengan harapan mudah-mudahan kita semua memperoleh barokah ilmu ini. Wasofiyus shadiqu, adapun seorang sufi yang jujur, seorang sufi yang benar-benar sufi, itu alamatuhu, adapun ciri sufiyus shadiq, sufi yang jujur, sufi yang benar-benar sufi, itu ayyaftaqira, tetap menjadi fakir, ba'dal ghina, setelah kaya, wa yudilla, dan tetap menjadi rendah dan hina, ba'dal izzi, setelah mendapatkan kemuliaan, wa yukhfi, dan juga menjadikan dirinya tidak terkenal atau menyamarkan dirinya, ba'da syuhrati, setelah terkenal. Jadi seorang sufi yang benar-benar sufi itu biasanya ditandai oleh tiga hal ini. Kalau dia sebelumnya dia seorang yang kaya, maka dia tidak mau larut di dalam kekayaannya. Dia ingin menjadi fakir, ingin menjadi miskin, dan andaikan kaya yang ia miliki itu juga tidak kunjung habis, maka di dalam jiwanya itu beliau tancapkan rasa fakir. Dan bagi orang-orang sufi yang betul-betul sufi yang jujur, itu akan ditinggalkan segala bentuk materi-materi, kekayaan-kekayaan. Kita ambil contoh Ibrahim bin Adham, seorang anak bangsawan, seorang penerus sebuah kerajaan, penerus sebuah tahta yang kekayaannya sangat luar biasa.
dia tinggalkan, dia lepaskan dari kekayaan yang ia miliki. Dia ingin menjadi seorang fakir, dia lepaskan itu hanya membawa tongkat dengan keyakinan yang kuat bahwa dia tetap akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhilla ba'dal izzi, dan menjadikan dirinya hina, rendah setelah mulia. Kita ketahui dulu para kiai-kiai di masa mudanya itu hidupnya serba mewah, serba mulia, serba berpenampilan. Tapi ketika usia mereka sudah mulai matang ilmunya, mulai matang zuhudnya, mulai matang kewaroannya, maka bentuk-bentuk kemuliaan hidup mewah itu ditinggalkan. Dan itu banyak sekali. Wa yukhfi ba'da syuhrati, dan juga ciri yang ketiga dari seorang sufi yang betul-betul sufi adalah dia akan menyembunyikan dirinya setelah menjadi orang yang terkenal. Kita tahu bahwa Imam Ghazali salah satu tokoh yang sebelum dia memasuki dunia sufi, dia adalah seorang dekan. Dia seorang yang mencapai puncak karir yang sangat terkenal. Dan siapa yang tidak mengenal Imam Ghazali, karena pada saat itu dia sebagai seorang dekan di Madrasatun Nidham, sebuah lembaga pendidikan yang sangat terkenal dan sangat masyhur dan sangat munafik. Semestinya biasanya orang-orang kalau karirnya menanjak pasti dia akan ingin lebih dari itu. Tetapi tidak pada Imam Ghazali. Begitu karirnya menanjak, begitu karirnya mulai viral dan populer, justru beliau meninggalkan keterkenalan itu. Ditinggalkan jabatan sebagai dekan, jabatan sebagai dosen di sebuah lembaga pendidikan yang disebut Madrasah Nidhamiyah, itu ditinggalkan. Dia lepaskan jabatan, semua jabatan-jabatan itu. Dia tinggalkan kepopulerannya, keterkenalannya ditinggal. Dia memasuki sebuah arena, sebuah tempat. Dia tinggalkan untuk menuju sebuah masjid. Dia melakukan kholwat selama 6 bulan. Dia tidak ingin menjadi orang yang terkenal. Itu di antara ciri khas atau ciri-ciri sufi yang sejati. Wa alamatus sufiyil kadhibi, sedangkan ciri-cirinya seorang sufi yang hok, yang bohong, yang pembohong, itu ayyastaghna, yaitu mencari kaya ba'dal fakri, setelah lama fakir. Dan sebaliknya, bahwa ciri sufi yang bohong, sufi abal-abal, itu adalah ayyastaghniya, yaitu justru mencari popularitas, mencari kekayaan, mencari harta ba'dal fakri, setelah dia dalam perjalanan sufinya itu dia menderita. Justru penderitaan demi penderitaan, kefikiran demi kefikiran, itu tujuannya ingin menjadi orang kaya ketika dia masuk dunia sufi. Ini salah satu ciri sufi yang
tidak jujur, atau saya istilahkan sufi abal-abal. Wa yu'izza, dan mencari kemuliaan ba'da dzulli, setelah rendah, setelah hina. Justru dengan penampilan hinanya, justru dengan penampilan rendahnya, sesungguhnya di dalam hatinya ia ingin mencapai, ingin menggapai, ingin memperoleh, dengan cara-cara rendah itu ingin memperoleh kemuliaan. Jadi melakukan perjalanan sufinya itu hanya ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan perhatian di tengah-tengah masyarakat, ingin mendapatkan kekaromahan, ingin mendapatkan kemuliaan. Ini bagian daripada ciri seorang sufi yang tidak jujur, ciri daripada seorang sufi yang abal-abal. Justru dengan melalui sufinya dia ingin menjadikan dirinya mulia, ingin mendapatkan keramat di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada seorang pelaku sufi tujuannya ingin menjadi orang yang mulia dirinya, maka itu sekaligus menjadi ciri sufi yang bohong. Karena pada dasarnya sufi itu adalah satu usaha seorang manusia agar jiwanya ini menjadi bersih. Dengan bersihnya jiwa ini kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa yashtahiru, dan ingin menjadi terkenal ba'dal khifai, setelah tersembunyi, setelah tidak terkenal. Jadi dia melakukan perjalanan sufi itu hanya ingin menjadi orang yang terkenal nanti setelah dia tidak diperhitungkan pada saat dia menjalani riyadhah. Dia adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan, tapi ingat, katanya dia, satu saat pasti saya akan masyhur dari perjalanan sufi saya ini. Ya, ini ciri-ciri daripada seorang sufi yang abal-abal ya seperti ini. Tujuan sufinya, tujuan melakukan khalwat, tujuannya muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ingin kelak menjadi orang yang terkenal. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini di dalam kitab Iqadul Himam, ciri-ciri ini dikategorikan sebagai ciri sufi yang bohong, pembohong. Qalahu Abu Hamzah Al-Baghdadi, begitulah pendapat daripada Abu Hamzah Al-Baghdadi. Wa qala, dan dawuh siapa, Al-Husain Ibnu Mansur Al-Hallaj. Ini yang sangat terkenal Al-Hallajnya. Sesungguhnya namanya adalah Al-Husain bin Mansur, tapi terkenal dengan nama Al-Hallaj. Menurut dawuhnya Al-Hallaj, as-sufiyu adapun seorang sufi itu wahidun fid dzati, bersatu di dalam zatnya dengan zat Allah. Jadi sufi yang sejati menurut Husain bin Mansur, atau yang sangat kita kenal yaitu Al-Hallaj, jadi sufi yang sejati itu adalah sufi yang bisa menyatukan dirinya dengan zat Allah. Dan ini agak repot kita mengambil pendapatnya Husain bin Mansur atau Al-Hallaj, karena ini sangat rawan terhadap kesalahpaham. Oleh sebab itu ajaran sufinya Al-Hallaj ini layak biluhu ahadun, tidak boleh diterima, tidak ada seorang pun yang menerima. Karena apa? Karena seorang sufi yang sejati itu, katanya Al-Hallaj, harus menyatu dengan zatnya Allah. Sehingga kadang-kadang
di dalam ajarannya Al-Halal itu ketika ditanya siapa Anda, siapa kamu, dia jawab aku adalah Allah, aku adalah Tuhan. Karena dia mendefinisikan sufi itu adalah bersatu dengan zatnya Allah. Oleh sebab itu layak dulu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa menerima pendapatnya Al-Halal. Wala yakbilu, begitu juga ya, wala yakbilu, begitu juga tidak menerima siapa Al-Halal ahadan kepada seseorang. Jadi ajaran Al-Halal ketika mendefinisikan seorang sufi yang sejati itu adalah sufi yang menyatu secara zat dengan Allah. Dan pasti ajaran ini tidak akan diterima oleh seorang pun. Tapi begitu juga Al-Halal tidak menerima pendapat orang lain. Begitu juga Al-Halal tidak mau menerima pendapat seorang pun. Wakila, dan dikatakan as-sufiyu, adapun seorang sufi itu kal ardi, seperti tanah, seperti bumi, seperti tanah, yutrohu yang dilempari, yutrohu yang dibuang, alaihi di atas tanah, apa kullu qabihin, segala perkara yang jelek, yang kotor. Jadi seorang sufi itu ibaratnya tanah yang dibersihkan dari hal-hal yang jelek. Wala yakhruju, dan tidak keluar, tidak muncul, tidak tumbuh minhu dari tanah, illa kullu malihin, kecuali yang tumbuh itu adalah perkara-perkara atau seluruh perkara yang indah atau yang manis. Tentu ketika sebuah petak tanah kalau dibersihkan, kalau sudah bersih tanah itu dari rumput-rumput yang mengotori, atau tanah itu bersih dari kotoran-kotoran, maka pasti tidak ada lain ketika tumbuh dari tanah itu kecuali akan tumbuh sesuatu yang indah atau yang manis. Begitu juga seorang sufi, pengibaratannya seperti tanah. Jadi sufi yang betul-betul sufi itu diibaratkan bak seperti tanah yang dikeluarkan semua hal-hal yang jelek, semua hal-hal yang kotor yang ada pada tanah itu, sehingga ketika muncul, ketika tumbuh dari tanah itu tidak ada lain, pasti yang tumbuh adalah sesuatu yang indah atau yang manis. Wa yata'uhu, dan menjadikan pijakan kepada bumi atau tanah. Siapa? Al-birru, orang yang baik, wal fajiru, dan orang yang jelek. Dan ketika tempat itu bersih, maka semua orang akan berebut. Ketika di tanah itu sudah tidak ada duri, sudah tidak ada rumput yang ketika diinjak menjadi sakit, maka jelas tanah itu akan dihuni, akan diinjak, karena tanah itu akan diinjak baik oleh orang baik dan oleh orang buruk. Pasti itu. Dan begitulah sifat daripada seorang sufi. Jadi dia tidak membenci lagi kepada siapapun di antara orang-orang yang membenci. Dia tidak membenci kepada orang yang membencinya. Bahkan kalau ada istilah
Ya, ada istilah itu bahwa orang-orang yang sudah pada tingkatan sufi itu yang ada hanyalah kasih sayang dan cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dicaci, dimaki, dibuli, difitnah, orang-orang yang sudah tingkatan sufinya sempurna itu tidak akan pernah membalas fitnah dengan fitnah, caci maki dengan caci maki. Tidak pernah itu akan muncul di mulutnya orang-orang yang sufi. Sehingga kalau diibaratkan seperti kayu, bahwa kun kasyajarah, jadilah kamu seperti pohon, yurma bil hajar yu'ti bisam, jadilah seperti pohon, ketika dilempar dengan batu dia akan memberikan buah. Itu jiwanya orang sufi yang seperti itu. Ketika dia difitnah, ketika dia dimaki-maki, bukan kemudian dibalas dengan maki-makian, tapi dibalas dengan kasih sayang. Itu jiwanya orang sufi. Waqalu, dan berdebat dan berpendapat. Waqalu, dan berkata, siapa ulama sufi? Min akbahi kulli qabihin, setengah dari perkara, ya, jeleknya daripada jeleknya perkara, seburuk-buruk perkara, sufiyun, seorang sufi, sahihun, yang bakhil atau yang pedit. Sehingga disimpulkan seorang sufi itu tidak punya ciri sebagai orang bakhil. Kalau ada orang sufi itu bakhil, medit, tidak bisa disebut seorang sufi. Karena sufi itu jiwanya itu sayang, jiwanya itu belas kasih, sehingga tidak ada sedikit pun perkara jelek di dalam jiwanya seorang sufi. Maka itu perkara yang paling jelek yang ada pada diri seorang sufi adalah sufi yang bakhil, sufi yang medit. Ya. Waqala, dan berkata siapa Asyibli, Imam Asyibli, as-sufiyu, adapun sufi, seorang sufi itu munqatiun, orang yang memutuskan anil khalqi, dari makhluk, muttasilun, yang terus nyambung, berhubungan terus, bil haqi, dengan yang maha hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqauli ta'ala, sesuai dengan dawuhnya Allah ta'ala, wastona'tuka li nafsi, aku telah memilihmu, li nafsi, hanya untukku. Jadi orang sufi itu adalah orang yang memutuskan hubungan dengan makhluk. Dia terus hatinya nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sesuai dengan dawuhnya Allah, wastona'tuka, dan aku telah menjadikan kamu, aku telah pilih kamu, li nafsi, hanya untukku. Karena begitu seseorang itu dijadikan oleh Allah sebagai seorang sufi, maka itu berarti sudah dipilih Allah. Ya, maka sudah aku pilih kamu hanya untuk diriku, bukan untuk yang lain. Maka itu orang-orang sufi itu, ya, orang-orang yang sudah sekaliber Imam Ghazali, sekaliber Abu Hasan Asyadzili, sekaliber a'immatul mutasawwif, banyak sekali itu. Hidupnya pasti tenang, hidupnya pasti tentram, karena jiwanya itu yang ada hanyalah Allah. Sekalipun dia komunikasi dengan orang, sekalipun mereka bergaul dengan makhluk, tapi hatinya terus nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah
putus sedetik pun sambungan hatinya terus menyambung dengan Allah. Itu sufi yang sejati, katanya Imam Asy-Syibli. Summa qala, kemudian dawuh Imam Asy-Syibli aidon juga, as-sufiyah, adapun seorang sufi itu atfalun fi hijril haq, seperti anak-anak yang ada di pangkuan Tuhan, di pangkuan Allah. Dia pasrahkan dirinya, ya, biarlah Allah yang mengatur. Dia serahkan jiwanya, biarlah Allah yang mengatur. Dia pasrah ada di pangkuan Tuhan, bak seperti anak kecil. Itulah sifat daripada seorang sufi. Wakila, dan sebagian pendapat ada yang mengatakan as-sufiyu, adapun seorang sufi itu la takiluhul ardu wala tudhilluhu sama, yakni la yahsurhu al-kaunu. Seorang sufi adalah seorang yang tidak takiluhul ardu, ditinggikan oleh bumi, dan tidak pula dinaungi oleh langit. Jadi mereka itu tidak pernah merasa dirinya ditinggikan oleh bumi dan tidak pernah merasa dirinya itu dipayungi atau dinaungi oleh langit. Yakni maksudnya apa itu? La yahsuruhu al-kaunu, dia tidak dibatasi oleh alam. Dia hanya menikmati hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, alam yang terbatas. Ya, alam ini terbatas. Itu tidak bisa membatasi jiwanya orang sufi. Maka itu yang meninggikan dirinya bukanlah bumi, yang menaungi dirinya adalah bukanlah langit, tapi yang menaungi dirinya adalah Allah. Sehingga dia tidak terbatasi oleh alam. Dia ada di dalam samudra ketauhidan. Dia ada di dalam samudra isyak bersama Allah. Inilah seorang sufi yang sejati. Wa qala, dan berkata siapa? Asy-Syaikh Zarruq, seorang imam Syekh Zarruq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada Syekh Zarruq. Bagaimana katanya Syekh Zarruq? Syekh Zarruq mengatakan bahwa qad khuddah, sungguh telah dijelaskan apa at-tasawufu, tasawuf, warusima, dan telah digambarkan, wa fussira, dan telah dijelaskan, biwujuhin, dari beberapa sisi-sisi. Telah didefinisikan definisi tasawuf, telah digambarkan penggambaran tentang apa makna tasawuf, telah dijelaskan apa tasawuf dengan berbagai versi, dengan berbagai sisi-sisinya, sampai-sampai tabelughu, mencapai penjelasan tentang tasawuf, makna tasawuf, penggambaran tasawuf, penjelasan tasawuf itu sampai tabelughu nahwal alfaini, sampai mencapai yaitu 2000 makna. Tarji'u, kembali, apa kulluha, seluruh, ya, sisi-sisi makna tentang tasawuf itu kalau disimpulkan seluruh dari pemahaman definisi tasawuf, penggambaran tasawuf, penjelasan tasawuf dari beraneka ragam sisi, sesungguhnya kalau dikembalikan, dikonklusikan, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa semuanya kulluha itu kembali, tarji'u kulluha lisidqit tawajjuhi. Jadi kalau disimpulkan dari beraneka ragam definisi dan penjelasan, intinya bahwa tasawuf itu adalah lisidqit tawajjuhi, untuk menghadapkan secara jujur ilallahi, kepada Allah, lisidqit tawajjuh ilallah.
Hampir semua itu definisi daripada tasawuf. Andaikan ada definisi 5.000 yang beraneka ragam, model definisinya, tapi semuanya itu bisa dikumpulkan dalam 2 kalimat adalah lisidqit tawajjuhi ilallah, hanya membuktikan jujurnya bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama hiya, dan sesungguhnya semestinya ya adapun wa innama ya adapun definisi wujuhun yang beraneka ragam fihi di dalam makna tasawuf. Ya artinya bahwa sekalipun definisi itu banyak ya terkait dengan makna tasawuf, maka sesungguhnya konklusinya atau kesimpulan dari itu semua adalah hanya lisidqit tawajjuhi ilallahi. Wallahu dabun Allah itu a'lamu, yang maha mengetahui tentang makna dan tujuan sejatinya daripada makna tasawuf. Mungkin kita ambil waktu mudah-mudahan sampai 30 menit saja, mudah-mudahan kajian hari ini untuk menyempurnakan definisi tasawuf, dan kemudian saya jelaskan tentang ciri-ciri seorang sufi yang sejati dan sufi yang abal-abal, dan kemudian kita kembali mengkaji tentang sufi yang sejati itu bagaimana, dan kemudian kita sudah gambarkan dan kita telah sampaikan dengan beberapa contoh-contoh tadi. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan kita bisa mentadbikkan yaitu ilmu tasawuf ini ke dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita menjadi bersih dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin sampai di sini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.